yang mau saya sharingkan dalam sebagai pesan penutup kita, doa pagi kita ini, saudara, dalam 1 Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua dikatakan, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan 2 Petrus pasal 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, saudara, kita ini dipanggil jadi prajurit loh, saudara. Coba saudara absorb dulu, resap dulu. Kita ini dipanggil sebagai prajurit. Artinya gereja itu harusnya itu barak militer, saudara. Amin. Tapi tentu peperangannya peperangan rohani. Prajurit Kristus artinya apa? Kristus itu juru selamat. Artinya kita menjadi prajurit keselamatan, saudara. Nah, saudara, harusnya gereja itu bukan kapal pesiar. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali gereja sudah berubah menjadi kapal pesiar, saudara. Kapal turis. Di mana orang-orang yang ada di atas itu benar-benar nggak punya kemampuan apapun untuk menyelamatkan siapapun. Kapal pesiar, kalau ada kapal yang tenggelam atau kapal yang sedang terbakar, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang-orangnya pun nggak bisa menolong apa-apa, saudara. Tapi kapal pesiar, saudara, kapal itu bisa datang dan mereka punya perlengkapan yang cukup memadai untuk menyelamatkan kapal yang sedang tenggelam atau orang yang sedang ada di laut terkatung-katung, saudara. Dan mereka punya fisik yang memadai, saudara. Mereka punya fisik di atas rata-rata. Mereka bisa tahan akan ombak, tahan badai, saudara. Punya kekuatan yang dahsyat, saudara. Nah, saudara, gereja itu didesain seperti itu. Saudara perhatikan saudara perjanjian lama. Semua bicara tentang peperangan. Betul, saudara ya? Ketika Daud, saudara, diangkat menjadi raja setelah Saul mati, yang dikumpulkan saudara baca itu, saudara. Semua itu orang yang bisa mengangkat pedang. Semua yang bisa berperang, semua yang bisa mengangkat pedang, semua yang bisa berperang, saudara. Perjanjian lama itu gambaran, saudara. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Saudara, yang diperlukan itu adalah prajurit, saudara. Prajurit keselamatan, saudara. Nah, seperti halnya, saudara, Damkar atau tim rescue, tim SAR, saudara. Mereka itu dilatih sedemikian rupa, punya pengetahuan yang memadai bagaimana menyelamatkan kalau terjadi kebakaran, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, kebanjiran, atau mungkin mobil yang masuk ke jurang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di situ, saudara. Bukan punya pengetahuan, mereka juga dilatih, saudara. Mereka dilatih, kemudian mereka juga diberikan fisik mereka juga disiapkan, saudara. Orang-orang damkar itu, saudara, orang-orang tim rescue, saudara. Wow, itu badan mereka itu bukan sekedar gempal, saudara. Benar punya tahan yang luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Mereka juga diberikan perlengkapan. Punya perlengkapan yang memadai. Jadi ketika mereka ada di gedung yang sedang kebakaran, mereka punya segala perlengkapan yang cukup untuk menyelamatkan orang dalam gedung itu. Atau ketika ada mobil yang masuk ke dalam jurang, mereka punya perlengkapan yang cukup. Mereka nggak mungkin telepon dulu ke toko, saudara, mau beli dulu. Nanti dikirim 2 minggu lagi baru nyampe, udah mati orangnya, saudara. Demikian juga, saudara, ini ilustrasi saya sampaikan. Demikian juga prajurit Kristus. Yang pertama, saudara harus lahir baru. Saudara dilahirkan dari air dan dari roh. Saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara dipulihkan hidup saudara. Saudara dilepaskan, dibebaskan. Saudara punya iman yang kokoh. Yang kedua, tentu ini yang kedua, saudara. Saudara harus dilatih. Inilah Harvest Academy. Banyak gereja nggak melatih bagaimana memberitakan Injil. Nggak bisa, saudara. Nggak ada orang ujuk-ujuk, saudara. Ketika saudara ada di kapal, saudara, ketika ada suatu kapal, ketika saudara melihat ada kapal lain, ada orang terkatung-katung, saudara nggak akan mungkin saudara loncat menyelamatkan orang itu.
Tapi kalau punya keinginan, ya pasti saudara punya keinginan. Nenek-nenek yang ada di situ, ketika saudara melihat ada gedung kebakaran, siapapun, mau nenek-nenek, anak kecil, pasti pingin menyelamatkan orang dalam gedung itu. Tapi masalahnya nggak mampu, nggak tahu caranya, dan nggak punya peralatannya, saudara. Demikian juga kalau tanya orang Kristen, mau nggak setiap jiwa, setiap lutut bertelur, setiap lidah mengakui Yesus Tuhan? Ya, semuanya mau, saudara. Semuanya rindu. Semuanya rindu mungkin saudaranya, tetangganya diselamatkan. Tapi masalahnya nggak mampu melakukannya, nggak tahu cara melakukannya, dan nggak punya peralatan. Nah, peralatannya apa, saudara? Itulah, saudara, karunia-karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu ada daftar 9 karunia Roh Kudus. Saudara, itu perlengkapan yang Tuhan beri kepada kita, saudara. Ada karunia hikmat. Ketika kita bertemu dengan orang yang kekurangan hikmat, karunia pengetahuan ketika orang yang kita bisa memberitahukan apa yang telah dialami orang tersebut, karunia nubuat ketika kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupannya, karunia mujizat ketika kita butuhkan untuk memindahkan gunung, mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib, karunia kesembuhan ketika orang tersebut butuh kesembuhan, seperti Pak Bram tadi, ya, ditanya orang demikian, wah, Kristen ini sombong karena menyatakan dia selamat. Butuh karunia hikmat untuk menyatakan, untuk menjawab orang-orang demikian. Kemudian juga karunia mujizat, karunia iman, saudara. Karunia mujizat, karunia berbahasa roh. Itu, saudara, tools. Dan kita kalau kita nggak miliki itu, saudara, apa yang terjadi? Ketika ada orang di depan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kita telepon Pak Pendeta. Oh, nanti saya telepon Pak Pendeta dulu ya, saudara, ya. Itu sebabnya, saudara, di Harpos Academy ini kita di training, saudara. Dilatih. Tetapi, saudara pun harus siap. Bagian Harpos Academy ini melatih, saudara. Tapi saudara harus benar-benar dilahirkan kembali. Saudara harus jaga hati. Kita nggak bisa jagain hati saudara, betul ya? Pak Vincent nggak bisa jaga hati saudara. Saudara yang harus jaga hati saudara, amin. Saudara harus baca Alkitab, amin, supaya saudara kuat. Saudara harus setiap hari minta, saudara. Terus saudara bersekutu intim dengan Tuhan dalam keadaan rohnya menyala-nyala. Itu tugas saudara dan saya, amin. Dalam keadaan kasih mula-mula, itu bagian saudara. Harvest Academy, Pak Vincent nggak bisa, saudara, menolong saudara untuk saudara dalam keadaan penuh Roh Kudus, dalam keadaan saudara memiliki kasih mula-mula. Itu bagian saudara. Saudara punya ketahanan rohani. Saudara punya rohani yang sehat, saudara. Nah, bagian kita tuh memperlengkapi saudara. Nah, di Harvest Academy, saudara, kalau kita mau sederhanakan, ada dua hal, saudara, yang kita fokuskan, yaitu penginjilan pribadi. Kita nggak bicara penginjilan massal karena itu tentu butuh biaya banyak, saudara. Tetapi penginjilan pribadi secara langsung, direct personal evangelization, ketemu orang dimanapun. Beberapa hari lalu kami sama istri saya, kami ke beli sesuatu, saudara, dan kami ngobrol sama manajernya. Kami ceritakan Yesus kepada dia, kami doakan dia, dan juga ada satu orang karyawannya yang, saudara, kami berikan mereka traktat, saudara. Kemudian kami ke satu tempat yang lain, sama juga, saudara. Kemudian saya lagi olahraga, saudara, di kompleks saya, saudara. Saya ketemu dengan orang yang sedang bawa, ya dia ini karyawan dari suatu keluarga, saudara, sedang membawa anjing, saudara, ya. Saya ngobrol dengan dia, ya. Seperti tadi, ya, ini kalau ada Pak di The Power goceng tadi, The Power nasi bungkus, ya, yang paling sederhana kalau saudara nggak punya itu atau apa, kita The Power of ramah tamah, saudara, ya, keramahan, kita ngobrol dengan orang tersebut. Karena kebetulan saya memang suka anjing, saudara, saya ngobrol tentang anjing, wah, saya peluk anjing, dia senang, saudara, ya. Dan setelah itu, saudara, saya ngobrol, saya terakhir, kamu ada yang mau didoakan nggak, saudara? Nah, ini yang paling sederhana, saudara, ya, menawarkan untuk mendoakan, dan dia mau, saudara, dan suka cita sekali, saudara. Yang uniknya orang ini, saudara, padahal dia dari seberang, saudara, ketika didoakan dia begini, lipat tangan, saudara. Wah, mungkin dia pernah lihat, saudara, ya, kalau doa lipat tangan, saudara. Nah, seperti ini, saudara, kita dilatih untuk merescue, kita punya ketahanan, dan kita dilatih, dan kita punya karunia Roh Kudus, saudara. Dan kemarin saya ketemu lagi dengan dia, dan kami akan follow up orang ini, saudara. Nah, kita ini diperlengkapi. Kita fokus kepada penginjilan secara pribadi. Kedua, saudara, kita fokus kepada mendoakan kesembuhan secara langsung. Jadi memberitakan Injil secara langsung
dan mendoakan secara langsung dengan otoritas, dengan memakai otoritas. Inilah Harvest Academy. Ini yang jarang, saudara. Sebetulnya apa yang dilakukan Harvest Academy ini, saudara, seperti di awal, kalau saudara yang dari angkatan awal, saudara ya, mungkin tahu apa visi misi Harvest Academy adalah katalisator kebangunan rohani. Artinya sebagai katalis, saudara. Harvest Academy ini itu men-trigger. Harvest Academy ini itu, saudara, gereja itu punya segalanya sebetulnya. Gereja, khususnya gereja-gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, mereka punya segalanya, tetapi nggak ada triggernya, saudara. Mereka hanya nyanyi di dalam gereja, wow, menikmati, saudara, seperti kapal pesiar, saudara. Tapi ternyata mereka melalui Harvest Academy, mereka melihat ada contoh, ternyata kita bisa lakukan, saudara, secara langsung. Kita nggak perlu takut, saudara. Kita nggak perlu takut bakal nanti, nanti kita dianiaya. Nggak juga, saudara. Amin. Ya, ini yang kita lakukan, saudara, dan melalui Harvest Academy, gereja-gereja mulai dibangkitkan hari-hari ini. Kita bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, saudara, itu semua men-trigger, saudara. Kita percaya itu akan membuat letupan-letupan kecil dan letupan-letupan semakin banyak menjadi letupan besar, dan seluruh gereja harus memberitakan Injil, saudara. Ini adalah panggilan Tuhan. Yesus datang ke dunia, saudara. Ketika dia menyelamatkan manusia, dia mengalami celaka. Seperti halnya Tuhan damkar atau rescue. Ketika dia terjun ke laut itu, ketika dia masuk ke gedung yang kebakaran itu, ketika dia menolong mobil yang masuk jurang itu, saudara, dia pun bisa terluka, saudara. Demikian juga, saudara. Ya, kita pun bisa terluka. Kita sendiri bisa mengalami aniaya, saudara, ketika kita memberitakan Injil. Tapi ini panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Kita harus menjadi prajurit Kristus. Dikatakan begini, saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saudara, ciri-ciri dari seorang prajurit. Kalau saudara tanya, saya sudah jadi prajurit apa belum? Cirinya gini, apakah saudara masih khawatir nggak dengan hidupmu? Jadi saudara jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Itu saudara bicara tentang prajurit Kristus. Kalau saudara masih khawatir, berarti saudara belum jadi prajurit Kristus. Ya, saudara, buang kekhawatiran. Ingat, saudara kita lebih dahsyat, lebih berharga dari segala burung di udara yang nggak kerja, nggak nabung, saudara ya. Dia nggak pusing dengan perang tarif, dia nggak pusing dengan perang Ukraine, saudara. Dia nggak pernah kelaparan. Burung-burung itu juga bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang, tapi didandani begitu indah, apalagi saudara dan saya. Amin, saudaraku. Mari kita jadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gak khawatir dengan apapun lagi kehidupan kita. Kita dilatih, kita siap, saudara, masuk ke tempat-tempat, menjangkau jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan, memindahkan mereka ke dalam terang yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.